memberikan banyak puji nikmat, sehingga dengan nikmatnya lah kita masih bisa bercengkrama dan silaturahmi bersama kita. Salawat disertakan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Semoga kita masih bisa dikumpulkan di akhirat. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Baiklah, berdirinya kami di sini. Saya Andri berperan sebagai kepala sekolah dan Kamu Walid ya, Andri? Walid. Ini istri-istrinya. Bu Nadila jadi apa nih, Bu? Makasih Bu Nadila. Baiklah, saya sebagai kepala sekolah akan memaparkan tentang keadaan sekolah pada hari ini. Pada pagi hari ini. Tahun hari ini. Jadi sekolah kami itu adalah sekolah swasta. Iya, ya kelas dong, anjay. Biaya masuk menengah ke atas. Iya. Nggak dikorupsi kan, Pak? Takut. Nah, keadaan sekolah kami keadaan di sekolah SD kita ini adalah kacau. Enggak kacau, makin maju soalnya saya yang Masya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat dari kegiatan Pak Lepi, tisu. Kegiatan masuk sampai pas keluar. Tidak tisu. Jam 6.30 Udah. siswi sudah Udah. wajib masuk gerbang. Jam berapa, Bang? 6.30, setengah 7. Mengapa saya katakan demikian? Soalnya jam 7 mau diadain sholat duha. Masya Allah. Kepala sekolah mau. Jadi tanggal 13. Jam misalnya kayak gini ya, jam 6.30 itu ini aja. gerbang ditutup otomatis. Jam 6.30 itu siswa diperkumpulkan di satu aula. Sebelum sholat duha biasanya siswa-siswi itu melafazkan asmaul husna terlebih dahulu. Mengapa saya katakan demikian? Soalnya asmaul husna itu adalah sifat-sifat Allah. Karena dengan sifat-sifat Allah diawali dengan pagi hari, maka kedepannya juga akan lebih baik. Nah, terus udah dari situ adalah udah beres asmaul husna kayak arahan atau gimana, habis itu sholat duha, beres sholat duha. Adalah ceramah kayak kultum lah, boleh 7 menit. Dari situ beres sholat duha, langsung ke kelasnya masing-masing. Sebelum masuk ke kelas, biasanya si siswa itu ditanya, biasanya ada kasih buku lah kalau misalnya anak swasta mah. Dikasih buku kayak apa sih? Kayak yang udah sholat subuh ditandatangan orang tua. Jadi si guru teh cukup gini, gimana? Masuk. Udah dari situ tuh dalam kayak pembelajaran biasa kayak misalnya si guru ngajar, si guru segala sesuatunya dan ngajar lah kayak gimana. Beres sholat, misalnya kan beres tuh sekitaran jam 11-an, jangan dulu pulang. Soalnya sekolah kan suasana ada makanan, jadi tidur. Enggak ada tidur di panggung tidur kan. Nah, udah dari situ teh udah beres nih kayak misalnya kegiatan pembelajaran. Udah dari situ teh udah beres ngajar, makanlah mereka sekitaran jam 11 makanan. Kayak dikasih lah kalau misalnya hari-hari biasa mah kayak kan apa sih kayak ayam, chicken, terus kayak minumnya susu lebar, gitu lah kayak gimana lah seperti. Dan dari situ kan sholat sama udah sholatnya teh kayak kita tanda tangan intinya ke wali kelas kalau enggak Ustaz. Nah, beres dari situ ya pulang lah kayak biasa. Ya udah.
pakai bus sekolah. biasa pakai bus. Ada yang pakai bus kalau misalnya yang nggak kuat kayak Ojek. jadi di sana udah disediakan mobil khusus. Terus tuh di kelas juga ada AC kayak gitu. Ya, masya Jadi Allah enak. kayak gitu. Mengapa sekolah apa sih SDIT itu menanamkan diwajibkan sholat? Karena pepatah mengatakan, mau ngedenger nggak? Jika dengerin nggak doang? Orang ketawa. Jika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses menjadi kepastian. Kata ini Ya mungkin itu apa pemaparan dari kepala sekolah dari silakan. Bukan Bapak. salatmu yang selalu telat. Hah? Bukan salatmu yang selalu telat. Cuma salatmu yang telat. What today? Dua ini. Mungkin pemaparan dari kepala sekolah cukup sekian. Pemaparan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Guru Nabil. Tadi kan kata Pak Kepala Sekolah mulai masuk jam berapa Pak? Kan 6:30 tuh udah kumpul udah masuk. Nah, Sedangkan hidup tuh banyak guru yang terlambat. Gimana tuh? kalau misalnya kita lihat Karena guru siswa itu kalau ada guru terlambat kan jadi bosan nunggu juga. Jadi menghalang minat untuk belajar dari siswa. Bagaimana itu menjadi? si guru ini tanya jawab. Ibu yang nanya nggak sih? Sama saya kan siapa yang pelatih? Guru Nabil. Pinjam dulu 100. itu yang telat ya. Kalau misalnya yang masalah telat kan kalau misalnya guru ya kayak misalnya ibu bilang udah punya anak nih kan nikah sama Pak Joko kan bisa kalau kayak aku nikah sama Pak Joko nih kan punya anak tuh empat ya yang TK satu yang masih Banyak-banyak. yang satu TK misalnya yang satu SMA yang satu TK si ibu Nabila itu harus mempersiapkan diri misalnya dia sudah pergi misalnya tajud dulu terus bangunin suami Bahkan dia bukan dari sedangkan kita juga sebagai murid apalagi kelas. murid tinggal bangun tidur makan berangkat Udah muda. Orang tuanya. Tidak kan? Banyak yang contohnya kayak anak kecil. Kan itu susah dibangunin. Itu capek. Ya, jadi otomatis udah terlalu pagi banget gitu. Belum dia tuh ngerjain tugas, belum juga kalau misalnya disuruh orang tua untuk mengaji. Itu jadi 6:30 itu udah kepagian banget gitu. Kalau kayaknya mana berapa mainnya? Dua di parah ya. enggak kalau maksudnya Belum jarak dari rumah. kan udah ada bus yang sudah pagi satu kali Kalau di pelosok kan ada guys. Pelosok. Yang emang di pelosok itu kan swasta. Boleh bosnya asli kan sudah sawah. Kita Cisarua susah banget Iya. ya Cisarua kan udah mau pikir jumlah Ya sok lanjutin gitu. kita gak mau ini Cisarua kota tadi 1:07 kepagian enggak kepagian setengah 7 tadi saya bilang Jam 6:30. Biasa. sama juga sekarang nih gitu dah Ya ini kan ceritanya siswa gitu. ya makanya sama kamu dididik kayak gini misalnya kan susah tidur ya kayak misalnya Kan dia itu anak kecil pasti bakal susah banget. enggak kalau tidak susah banget otomatis kayak ya kalau misalnya dia susah bangun berarti dia tidurnya nggak awal banget makanya kalau Tapi misalnya kan ada seorang anak yang tidurnya gampang tapi bangunnya susah. Ada juga kan? Kamu kan enggak ini dikasih video kan Dedi nih Tapi ada yang ngomongkan. siapa Ada tetangga saya. Lagi tetangga. Beda. Nah, gimana gitu solusinya? Tar dulu bukan bapak
Supaya Kemarin sampai jam 8 aja, ya, Pak. mulai dari kondisi sekolahnya ya Pak. Banyak pembangunan yang kurang lah, masih kurang gitu. Ya ini kan SD kita baru jalanin 5 bulan kan. Baru belum selesai. Ini ini dua-duanya dikirim. Yang kita minta dikirim. Ya kita coba berusaha buat meningkatkan fasilitas Baru belum selesai. tapi masih ada kendala. Mas sampai 2 digit kurang. Aduh, 2 digit mas sampai kurang. Maksudnya Mas fasilitasnya tidak memadai 2 digitnya. Tapi di jujur SPP. Enggak, itu juga kamu juga ya, sok gimana? Dapat makan, terus diantar, bolak-balik, pakai bus mini gitu ya. Jalan. Jangan dulu apa Bapak ini aja dulu kelas sekolah. Waduh. Waduh. Jangan kayak apa itu. Pakai terus ya. Waduh. Masih gudang di sini. Lihat berapa kepala sekolah. Kepala sekolah bukan kelas Pak. Lagi kasih Karena ekonomi. kalau kita belajar ini nyaman kan situasi kelas itu harus nyaman. Langsung kasih ekonomi. Ya kan waktu itu juga ada. Kita uang SPP buat kebersihan, buat Masih. permasalahan yang selanjutnya yaitu membahas permasalahan yang dari sekolah kita, terutama terkait dengan menurunnya keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kualitas akademik. Gimana tanggapan dari orang tua? Ya, ini ya, Pak Kepala. Saya sangat khawatir tentang hal ini, tentang apa tadi? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Banyak itu siswa yang kurang dengan kegiatan tersebut. Bagaimana Pak solusinya? Mungkin dari ibu guru terlebih dahulu, ibu guru Nabi gitu. Silakan. Ya, kami pahami kebetulan Ibu. Kami juga sudah berusaha meningkatkan kualitas pelajaran dan ekstrakurikuler, tapi masih ada beberapa kendala. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya setuju dengan Bapak Ibu guru. Ibu guru aja lah ada bapaknya. Ada bapaknya. Oh, saya sangat setuju dengan ibu dan ibu guru. Oleh karena itu, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu tentang bagaimana kita dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam sekolah. Menurut saya Pak, Ada nggak? sebagai orang tua, gimana kalau misalnya sering diadakan perkumpulan antara guru, orang tua, dan murid gitu, Pak, supaya lebih memahami masalah si siswa itu. Memahami masalah itu. Ya, saya setuju dan kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin kita bisa mengadakan pelatihan untuk guru dan meningkatkan fasilitas sekolah. Baiklah, mari kita kembangkan rencana untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kualitas akademik. Saya percaya bahwa dengan kerjasama kita dapat mencapai tujuan yang baik dan bagus. Dengan melakukan percakapan seperti ini, kita dapat Ibu, udah? Mungkin cukup sekian pemaparan peran pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.